Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketuanya untuk memandu berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar hadir kalian semua ya. Akan Ibu panggil namanya satu-satu dan cukup mengatakan hadir, Bu. Oke, yang pertama ada Depi, Fani. Oke, alhamdulillah ya hari ini hadir semuanya. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, ada yang udah tahu nggak sih tentang Danish dan Croissant tersebut? Siapa yang tahu? Bisa angkat tangannya. Baik, silakan. Betul sekali. Dari teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan? Oke, sepertinya tidak ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai Danish dan juga Croissant. Di mana Danish dan Croissant ini umumnya sudah sering kita jumpai di negara kita. Walaupun pada umumnya Danish ini berasal dari negara Denmark dan Croissant ini berasal dari negara Prancis. Tapi jangan takut, di Indonesia sudah banyak Danish dan Croissant ini bisa kita jumpain. Pada umumnya, Danish dan Croissant ini memiliki bahan dasar dalam pembuatannya itu sama dan juga menggunakan teknik pengolahannya yang sama. Hanya saja pada Danish ini memiliki ciri khas yang dimana memiliki lubang di tengahnya yang dimana biasanya itu diberi dengan kismis ataupun aneka buah segar lainnya. Sedangkan croissant ini sejenis roti berlapis. Lapisan ini bisa terdiri dari 3 ataupun 4 lapisan. Croissant ini umumnya memiliki rasa yang asin dan juga gurih, sedangkan Danish identik dengan yang rasanya manis. Isian dari croissant ini biasanya seperti beef, tuna, sosis, dan lainnya. Croissant ini memiliki bentuk seperti bulan sabit. Ada yang tahu bulan sabit? Artinya tahu dong. Namun croissant ini tidak hanya yang bersifatnya gurih ataupun asin. Sekarang juga ada dijumpai croissant itu yang isinya manis, yang mana isinya itu bisa coklat ataupun selai lainnya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai peralatan apa saja sih yang digunakan dalam pengolahan Danish dan Croissant. Ini lebih intinya peralatan digunakan dalam pengolahan produk pastry dan bakery ya. Untuk peralatan umumnya terbagi menjadi 2, yaitu peralatan besar dan juga peralatan kecil. Pastinya tahu dong kenapa bisa membedakan peralatan besar dan peralatan kecil? Ya, benar, dari ukurannya. Tidak hanya dipandang melalui ukurannya, tetapi peralatan ini juga dilihat berdasarkan fungsinya. Umumnya itu bisa berubah mixer, lemari pengembang, penipis adonan, ataupun oven. Dimana oven yang digunakan ini memiliki ukuran yang besar, itu makanya tergolong kepada peralatan besar. Baik, ini Ibu kasih contohnya ya, agar kalian semua lebih paham tentang peralatan besar tersebut. Selanjutnya ialah peralatan kecil. Peralatan kecil ini umumnya peralatan yang ukurannya terbilang kecil lah kalau kita bilang ya. Mungkin mudah untuk kita menjangkaunya, atau mungkin untuk peralatan ini sering kita lihat
di kitchen pastry and bakery atau kitchen biasa kita masak ya. Yang pertama itu ada penghilas adonan atau disebut dengan rolling pin. Yang kemudian yaitu kocokan atau balloon whisk. Balloon whisk ini bisa juga sangkut pautkan dengan peralatan besar, yaitu tadi mixer, di mana mixer menggunakan tenaga listrik, sedangkan balloon whisk kita menggunakan tenaga kita sendiri. Nah, yang selanjutnya ialah pemotong adonan, itu ada scraper, di mana kita itu alat digunakan untuk memotong adonan pastry and bakery yang sering digunakan. Yang selanjutnya ialah kuas. Yang selanjutnya ialah timbangan. Dan yang terakhir adalah rak kawat. Rak kawat di sini ini umumnya digunakan untuk meletakkan produk dari pastry ataupun bakery-nya yang sudah jadi. Selanjutnya ialah mengenai bahan yang digunakan dalam pembuatan pastry and bakery, yang khususnya itu pada danish dan juga croissant, yang dimana bahan utama dalam pengolahan produk pastry dan bakery ialah namanya tepung, yaitu tepung terigu. Tepung terigu ini memiliki beberapa bagian yang dimana memiliki tepung terigu yang berprotein rendah, berprotein sedang, ataupun berprotein tinggi. Umumnya dalam pengolahan produk pastry and bakery ini lebih banyak digunakan tepung jenis yang berprotein sedang ataupun berprotein tinggi. Ragi, siapa yang tahu ragi? Ya, betul sekali. Ragi umumnya digunakan sebagai bahan pengembang. Ragi ini ada macam-macam jenisnya ya. Ada yang ragi kering, ada yang ragi basah, ada yang juga mungkin kita bisa bilangnya ini ragi-ragi yang instan gitu ya. Baik, selanjutnya yaitu gula. Gula ini banyak lagi macam jenisnya ya. Ada gula pasir, ada gula halus, ada gula kastor, ada brown sugar. Ada yang tahu brown sugar? Ya, benar. Mungkin kalau brown sugar ini sering kita bilang yaitu dengan palm sugar. Benar sekali. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini bisa menggunakan mentega. Mentega ini ada yang mentega putih, ada mentega. Iya, bisa butter. Banyak sekali. Yaitu telur. Telur ini merupakan bahan yang penting sekali dalam pembuatan pastry and bakery. Yang selanjutnya ialah susu. Susu ini termasuk dalam cairan juga ya, cairan yang berpengaruh terhadap pengolahan pastry dan juga bakery nantinya. Yang selanjutnya yaitu garam. Garam ini menstabilkan gluten. Nah, dalam produk pastry dan bakery ini bahan utama garam ini merupakan bahan utama untuk mengatur rasa. Nah, untuk cairan tadi susu termasuk dalam cairan, itu bisa air, telur, ataupun cair-cairan yang mengandung soda atau alkohol ya. Dalam penggunaan pastry and bakery itu digunakan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kriteria danish dan croissant yang baik. Siapa yang tahu? Silakan. Ya, benar sekali. Mungkin Ibu akan menambahkan sedikit lagi ya, tapi jawabannya udah bagus loh. Untuk danish ada kriteria tersendirinya untuk bagaimana sih danish yang baik itu. Untuk danish memiliki setiap lapisan yang baik, maksudnya yang mulus, yang teratur, itu dikategorikan yang baik. Yang kedua yaitu lapisannya tegas dan juga jelas terkait antara satu dan sama lain. Dengan begitu itu bisa tergolongkan danish yang baik. Yang selanjutnya
Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria dari croissant yang baik. Di mana kriteria dari croissant yang baik yaitu croissant yang terletak pada teksturnya. Siapa yang tahu? Benar sekali. Croissant ini memiliki beberapa lapisan-lapisan, dan umumnya lapisan itu harus berongga yang dihasilkan dari proses pelipatan tersebut. Jika dari hasil pelipatan tersebut terdapat rongga, dapat dikatakan bahwa croissant tersebut memiliki kriteria yang baik. Dan yang terakhir yaitu untuk danis dan juga croissant pada akhir pengolahan harus memiliki warna yang sedikit keemasan ya, tapi bukan terlalu keemasan atau artinya terlalu gelap ataupun gosong. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan proses pengolahan dari danis dan juga croissant yang nantinya akan lebih mudah dipahami oleh Ananda semua. Apakah ini pertama kalinya kamu membuat croissant? Ada pepatah berkata, jatuh cintalah dengan prosesnya, maka hasil akan datang. Dari eksibit A hingga K, Si benar-benar menikmati setiap momennya. Perkenalan kita dari awal hingga timbul feeling yang kuat tidaklah sia-sia. Karena membuat croissant hanya kamu yang tahu dan hanya kamu yang bisa merasakannya dari tiap pengalaman itu. Bagaimana dengan kegagalan? Menurut Si, tidak ada proses yang instan bagi pemula untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari croissant ini. Anda harus belajar berjalan dulu kan sebelum berlari. Kenali dulu bahan-bahan yang dipakai untuk membuat pastry ini. Jika kalian sudah mengenal proses pembuatan croissant ini, kunci utamanya adalah bagaimana cara membuat butter tidak lumer di antara tiap-tiap lapisan adonan pada waktu proses laminasi. Kali ini Si akan merangkum semua catatan dan jurnal dari pengalaman awal hingga akhir pembuatan croissant ini dalam satu video klip tutorial buat kalian semua. Please enjoy! dikeluarkan dari freezer dan dia didiamkan selama 5 menit itu, dia karakternya fleksibel, lentur, tapi tidak keras ya, tidak terlalu keras. Jadi waktu pertama kali dikeluarkan dia akan gampang untuk break.
Tapi kalau sudah dikeluarkan 5 menit dia akan bersifat lentur, dan jika dia ditekan, dia bisa ditekan, tapi posisinya masih dingin ya dia. Dia bersifat tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras. Jadi dia ditekan itu tidak pecah, tapi juga tidak terlalu lumer.
dari video yang disampaikan tadi, mungkin ini akan mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin sedikit merangkum atau meringkas dari pembelajaran kita mengenai Danis dan juga Croissant pada hari ini. Baik, untuk Danis dan juga Croissant, di mana Danis dan Croissant ini memiliki bahan dasar dalam pengolahannya itu hampir sama, dan juga teknik dalam pengolahannya juga sama. Yang membedakannya hanya saja Danis ini lebih dominan mengenai rasanya yang manis, karena pada pengolahan Danis ini lebih banyak menggunakan telur dan juga gula. Kalau Croissant umumnya memiliki rasa asin dan juga gurih. Untuk Croissant umumnya bisa berisikan beef, bisa berisikan tuna, ataupun lainnya. Kalau Danis umumnya manis, yaitu dengan isian buah-buahan segar. Oke, ya selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada Ananda semua yang harus dikumpulkan untuk pertemuan kelas selanjutnya, mengenai kegagalan apa saja sih yang terjadi dalam proses pengolahan Danis dan juga Croissant. Tugas ini bisa Ananda kerjakan dalam bentuk Word ya, atau bisa juga tulis tangan bagi Ananda yang kreatif. Tentunya untuk penilaian Ananda akan Ibu nilai sesuai dengan kekreativitasan Ananda sekalian. Ini bisa dicari referensinya dari internet ataupun dari jurnal-jurnal ataupun buku yang terkait tentang Danis dan juga Croissant. Baik, mungkin hanya ini, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.